561 Skandal 1. Bagaimana mungkin akan ini adalah percobaan pembunuhan? Ia hanya menyuruh orang itu untuk menakut-nakuti Gu Qingqing, dan mengambil beberapa foto tidak senonoh Gu Qingqing untuk meredakan amarahnya. Bagaimanapun juga ia tidak menyangka bahwa hal ini malah akan menjadi tindak percobaan pembunuhan. Su Zipei mengangguk, iya. Aku mendengar pembunuh itu menipu Gu Qingqing ke tepi tebing, kemudian langsung mendorongnya ke bawah. Benar-benar terlalu gila, melakukan tindakan seperti ini di hari yang cerah. Di samping, Ni Zining juga mengangguk. Su Zijin menelan air ludah, kalau begitu, apa yang akan Kak Si Cheng lakukan? Su Zipei melihatnya dan berkata, apa yang akan dilakukannya? Memanggil polisi. Namun, menurut kepribadian Si Cheng, seharusnya dia akan membuat orang yang menjebaknya merasakan balasan 100 kali lipat lebih buruk. Tetapi itu juga benar, siapa suruh mengirimkan orang jahat untuk melakukan hal kejam seperti ini? 100 kali lipat lebih buruk, kata Su Zijin dengan wajah memucat. Su Zijin adalah tipe orang yang hanya terlihat kuat di luar. Membiarkannya melampiaskan sikap egois dan memandang rendah orang lain membuatnya merasa bahwa dirinya sangat kuat. Apa yang dia katakan di mulutnya itu lebih indah daripada apapun. Tetapi, ia juga tidak akan berani membayar pembunuh bayaran untuk membunuh orang. Ia sendiri tahu, menghajar Gu Qingqing, menculiknya, dan mengambil beberapa foto tidak senonoh hanya termasuk melakukan tindakan cabul. Selain itu, Leng Xicheng adalah orang yang sangat menjaga reputasinya, ia selalu membantu Gu Qingqing sebelumnya, itu hanya karena Gu Qingqing adalah istrinya. Jika foto-foto tidak senonoh Gu Qingqing tersebar keluar, Su Zijin 80% yakin bahwa Leng Xicheng akan bercerai dengan Gu Qingqing sebelum hubungan keduanya sebagai suami istri terungkap. Namun, hal-hal itu akan berbeda jika ini adalah kasus pembunuhan. Bahkan jika itu adalah percobaan pembunuhan, itu juga adalah sebuah kejahatan parah. Si bodoh itu, mengapa ia bahkan tidak mengambil foto tidak senonoh, tetapi malah melakukan hal bodoh seperti ini? Apakah ia benar-benar merasa makanan di penjara terlalu enak, dan tidak sabar untuk masuk dan makan makanan di penjara sampai mati? Su Zipei menoleh, bukankah kamu biasanya sangat membenci Gu Qingqing? Kenapa sekarang kamu begitu peduli padanya? Aku, Su Zijin segera berkata, siapa yang peduli padanya? Orang yang aku pedulikan adalah Kak Si Cheng. Gu Qingqing mati atau hidup, aku tidak peduli sama sekali. Mendengar Su Zijin mengatakan hal itu, Ni Zining yang ada di samping sedikit mengernyit. Bahkan jika ia telah memutuskan untuk bersama Su Zijin, tetapi mendengar kata-kata Su Zijin masih membuat hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Zijin, kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu di masa depan. Su Zipei menoleh dan menegurnya. Bukan hanya masalah memberi pelajaran, selain itu, apakah Su Zijin tidak melihat Ni Zining yang tampak tak suka setelah mendengarnya mengatakan hal seperti itu? Satu poin lagi, jika ia terus mengatakan hal itu akan semakin mendorong Leng Xicheng ke sisi Gu Qingqing. Sebagai suaminya, jika ada orang yang menghina Gu Qingqing, itu juga berarti menghina Leng Xicheng, dan memandang rendah kepada keluarga Leng. Mengapa adik bodoh ini tidak mengerti? Meskipun dirinya juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi ketika ia melihat Leng Xicheng dan Gu Qingqing bersama, hatinya merasa sedikit masam, sedikit sedih, dan juga sedikit tidak nyaman. Pada saat yang sama, di villa nomor 3 Hotel Kota Binhai. Seorang pria yang memakai pakaian kerja dan mengenakan topi muncul di ruang buku. Dia adalah orang yang mendorong Gu Qingqing ke bawah lereng curam. Tuan Lin, aku telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan. Suara pria itu terdengar dalam. Nada bicaranya juga membawa sedikit dialek lokal. Sudah selesai. Lin Zui duduk di kursi putar, ia berputar ke arahnya, kemudian tiba-tiba bangkit, dan meliriknya dengan dingin, lalu tiba-tiba meninju wajah pria itu. 562 pasangan wanita baru, 2. Bodoh, aku menyuruhmu untuk menakut-nakutinya, bukan membunuhnya. Lin Zui benar-benar sangat marah. Ketika ia tahu Su Zijin berencana untuk menjebak Gu Qingqing, ia langsung merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk memanfaatkannya. Jadi ia melancarkan aksinya, dan bisa menjadikan Su Zijin sebagai dalangnya. Ia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkannya. Siapa tahu, si bodoh itu mau membunuh Gu Qingqing. Kejadian hari ini telah membangkitkan amarah Leng Xicheng,
setelah diselidiki secara keseluruhan, bahkan dirinya pun tidak akan berakhir dengan bagus. Selain itu, ia juga tidak pernah berpikir untuk membunuh Gu Qingqing. Tuan Lin, pria yang baru saja dipukul itu melihat Lin Zui yang biasanya tersenyum. Lin Zui juga pernah melatih tubuhnya, dan tinju kerasnya langsung membuat mata pria itu menjadi bengkak dan hidungnya berdarah. Barang tak berguna, bodoh. Lin Zui masih tetap marah, ia mengenakan setelan jasnya kemudian maju dan meninju tubuh pria itu lagi dengan keras. Ia memukul kepala pria itu hingga terdengar suara keras, seolah dipukul dengan palu, dan darah langsung mengalir keluar dari hidung orang tersebut. Tuan Lin, kamu masih berani memanggilku. Lin Zui meraih leher baju pria itu, kemudian menariknya ke depannya. Apa kamu tahu siapa Leng Xicheng? Kamu sudah mencelakai istrinya, jika kamu ingin mati, maka jangan menyeretku. Tuan Lin, bagaimana bisa mati? Orang itu sangat tidak mengerti, saat kecil, aku dan adik laki-lakiku sering pergi bermain di sana, dan juga pernah jatuh dari atas sana, tapi di bawahnya ada sebuah gua, pada saat laut sedang surut, itu adalah tempat yang aman. Selama ada orang yang menyelamatkannya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Itu kamu, bukan dia. Lin Zui mendorongnya ke lantai dengan kuat, mungkin karena terlalu marah, ia bangkit dan melonggarkan dasinya. Ia mengambil napas dalam beberapa kali, mengosongkan udara panas di dalam paru-parunya, dan baru merasa sedikit lebih nyaman, matanya kembali menjadi tenang. Ingat, jika kamu tertangkap di masa depan, orang yang menyuruhmu adalah Su Zijin, bukan aku. Jika Leng Xicheng bertanya kepadamu, maka kamu hanya akan mengatakan bahwa kamu mengikuti perintah Su Zijin. Awalnya kamu mau mengambil foto tidak senonoh, tetapi takut ketahuan karena ada banyak orang, jadi kamu mendorongnya ke bawah. Baik, aku mengerti. Pria itu mengangguk berulang kali. Selain itu, ganti pakaianmu, bersihkan riasan di wajahmu, kemudian ganti rambut palsumu. Setelah itu, jangan menunjukkan dialekmu. Poin terpentingnya adalah, jika kamu masih ingin adikmu hidup dengan baik di luar negeri, maka masalah ini tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Apa kamu paham? Iya, pria itu melepaskan jas, topi, dan rambut palsunya, kemudian mencuci bedak hitam di wajahnya. Kini pria itu terlihat yang pucat dan kurus, ia memiliki gaya rambut bas. Berikan semua bukti saat kamu berkontak dengan Su Zijin padaku lalu pergilah. Sembunyi di luar kota untuk sementara waktu, dan jangan muncul. Baik, pria itu mengangguk, ia mengeluarkan bukti tersebut, kemudian perlahan-lahan mundur dan menutup pintu. Lin Zui duduk kembali di sofa, ia menyipitkan matanya sedikit, dan melihat rangkaian bukti tersebut. Ia tidak berpikir untuk menyakiti Gu Qingqing, ia juga tahu, begitu masalahnya dibuat menjadi besar, Leng Xicheng adalah orang pertama yang tidak akan melepaskannya. Ia juga tahu, jika membiarkan Su Zijin mencari orang lain untuk berurusan dengan Gu Qingqing, mungkin hanya akan mengambil foto tidak senonoh, bahkan mungkin akan menyerbunya, ia juga tidak ingin melihat Gu Qingqing diganggu oleh pria lain. Namun, hal-hal tersebut juga bukannya tidak menguntungkan sama sekali. Setidaknya, ia mendapat bukti bahwa Su Zijin benar-benar ingin menyakiti Gu Qingqing, serta, ia tahu, Leng Xicheng benar-benar sangat mencintainya. Selanjutnya bab 563 pasangan wanita baru 3.